adegan sholat tobat, the first take that she did, it was actually very good. Karena so emotional, there's a slip of Ayat. we consult with our Islamic consultant. She said, this is actually a very important word. So we did second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh take. All of the other takes doesn't work. And then I said, take some time, don't worry. If it needs to be tomorrow, then we'll shoot it tomorrow. And then she said, Itu pressure buat saya loh. and then we did the take, and it's not just me, even 4 of our crew, and out of those 4, 3 are men. Nice. Right. At the very end of the scene, she was breaking down on the floor and crying, right? I did not shout, cut. I just stand up and walk and go past the cinematographer and everybody just say, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bersama saya Sudirman Muhammad Tahir dalam short podcast Confession Bilik Gelap. Dan istimewa minggu ini saya tidak berkesorangan. Selalunya tetamu saya seorang, tapi hari ini berdua lebih baik tetamu saya. Kita terbangkan jauh dari negara seberang kita. Ini dia pengarah dan juga pelakon filem Kodrat 2, filem seram yang sedang hangat di Indonesia dan bakal ditayangkan di negara kita. Ini bersama saya pelakon utamanya Acha dan juga pengarahnya Charles Ghazali. Apa khabar? Kabar baik. Baik. Terima kasih sudah mampir di podcast kita. Terima kasih. Podcast kita hari ini, dan juga kita mau ngobrol. Iya, mau ngobrol. Kamu memang sudah Indonesia sekali ya, Sudirman. Namanya saja pahlawan juga. Nama Sudirman namanya. Ada stasiun Sudirman, ada jalan Sudirman. Ada penyanyi juga Sudirman asal KL. Saya bisa klaim nama itu. Acha dan juga Charles, terima kasih sekali lagi sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Dan pastinya kita mahu borak-borak, kita mau ngobrol berkenaan dengan filem Kodrat 2 yang saya difahamkan di Indonesia sudah lebih 2 juta penonton, ya. Betul. Pastinya lebih hebat daripada yang pertama, Charles. Amin, alhamdulillah. Acha, di filem pertama kamu tidak ada, di filem yang kedua ini kamu sebagai pemerannya utamanya, Azizah sekali lagi. Dulu nama Datuk Sriwan Azizah kan dalam filem Anwar. Kali ini nama Azizah juga. Same name. Ya. Kali ini Wan juga nama Azizah Wan Ismail, istri Perdana Menteri. Ada juga pengurus juga. Ya, dan kali ini dalam Kodrat wataknya Azizah. Acha, kenapa menerima tawaran untuk filem ini? Ya, alhamdulillah, masya Allah, ini sebuah kesempatan besar karena memang Vino Bastian sebagai lead actornya, Vino sebagai Kodrat, dan di sini film Kodrat 2 memang adalah satu lakonan yang tidak disangka-sangka. Tawarannya hadir di saat saya membutuhkannya sebagai manusia. Memang pada saat itu saya merasa lagi berjarak setiap sholat, saya merasa hanya gerakan-gerakan saja. Dan pada saat saya ditawaran film Kodrat ini, doa yang saya panjatkan hanya ingin mendapatkan atau menjalankan peran yang bisa mendekatkan diri saya kepada Allah, kepada Tuhan. Dan datangnya waktu itu setelah saya berdoa pada saat sholat asar itu memang gak lama. Akhirnya sutradara film Kodrat, Charles, menelpon dan menawarkan peran Azizah gitu pada saat itu. Yang pasti ceritanya lebih kompleks kali ini karena saya nonton Kodrat yang pertama. Dan untuk peran Vino di sini juga masih banyak menggunakan action, masih berlakon action, dan film ini bertemakan masih horor. Namun yang unik memang di film Kodrat itu adalah bagaimana Ustadz Kodrat meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Pastinya kita sebagai seorang muslim maupun non-muslim pun tetap bisa mengerti film ini karena memang banyak ayat-ayat yang membuat kita sebagai manusia jadi tidak takut terhadap apapun itu yang ada di depan mata kita. Perkara-perkara dalam kehidupan atau peristiwa yang menguji keimanan, itu semuanya dibahas di dalam film Kodrat ini. Gitu. Lama tidak memberi jawaban yes kepada Charles? Saya yang
perlu Charles, bukan Charles yang perlu saya karena saya. Betul. We need you more karena tidak semua orang bisa bermain dan berperan untuk karakter se-ikonik Azizah yang sudah menjadi istrinya Ustadz Kodrat ya. Dan saat Ustadz Kodrat sudah dikenal lewat film yang pertama, ada ekspektasi yang kemudian hadir. Oh, macam apa nih dia punya istri, kan? Rupanya, lakonnya seperti apa. Jadi ekspektasi is very high. To be able to berlakon seperti itu untuk karakter seperti itu, it's not for everybody, in my opinion ya. And I think we got the right Aziza, we got the perfect cast. Kalau nak tengok di social media di Indonesia, betul, there are even a buzz that says Acha Septriasa for Best Actress Festival Film Indonesia 2025. Yes. Jadi pengen berharap. Jadi pengen berharap. Ya, itu ada saya baca. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Charles, bila kamu sudah membentuk untuk menyediakan untuk filem kedua ini kan, Kodrat kedua. Of course, watak Aziza itu sudah ada dalam pemikiran kamu. Sudah memang dari awal sudah terfikirkan pemerannya adalah Acha? To be honest, at the beginning, Acha sama saya pernah kerja sama di sebuah film judul Nada untuk Asa. Betul. 2014. Oke. Tapi sejak itu cukup lama kami tidak berjumpa. Jadi pada saat itu memang habis Kodrat 1 kita cari-cari siapa gitu yang cocok untuk melakonkan peran ini. Tidak kunjung ketemu. Sampai akhirnya pada satu masa saya tiba-tiba bilang, pagi-pagi habis take a shower gitu ya. Sometimes the idea comes when I'm in a toilet. Yes. I was in a toilet. Oh, why didn't we think of Acha? Gitu kan. Maybe she was in Australia and maybe we hadn't been in touch for quite a while, but I think she'd be perfect. So I come down to the office and 3 of my teams come. So I go, hey, let's have a meeting. I know who actually Aziza. is perfect to play Aziza. And then everybody says, who? I said, Acha. And then one guy said, I was just about to mention her name. And then the other said, I thought of her last night. And then even another guy came down and then said, hey, I've a name. I have a name for Acha. Who? For Aziza. I said, who? And then he said, Acha Septriasa. 5 guys come down together on the same time. Yeah. And then within minutes, I made a video note asking Acha, would you be interested to play Aziza for Kodrat 2? And she told me she just did a prayer about 10 minutes earlier asking for a job that would give her not the pleasure of working in a project, but something that can actually help her out in her spiritual journey. 10 minutes. Yes. That's serendipity, I think. Memang udah dijodohkan. Amin. Amin. And that's why just take a look at Acha in Kodrat 2. Berbalik kepada soalan saya Acha tadi. Jadi kamu tidak perlu tunggu masa lama Acha untuk say yes ya? Ya, balik lagi saya merasa perlu film itu. Bukan film itu yang perlu saya perlu film itu. Karena memang ini tawaran yang berharga sekali. Saya nonton Kodrat pertama itu di bioskop karena memang saya lagi di Jakarta waktu itu. Namun memang ketika saya rewind lagi filmnya pas ditawarin film jadi peran Aziza itu, saya langsung nonton di streaming online yang ada di Australia. Dan ini karakternya belum dijelaskan secara gamblang nih si Aziza ini karena terlihat fotonya aja gitu. Jadi saya penasaran, benar-benar very curious about what's happening with his wife gitu in this sequel gitu. Dan akhirnya datang 2 minggu setelah saya ditelepon nama Charles, 29 April datang langsung. I think 29 April datang ke Jakarta langsung.
untuk Discussing. langsung main, bukan discussing Oh. lagi. Yang lain udah pada latihan, action, fighting. Saya di situ baru masuk dan ya menarik sekali bahwa persiapannya tuh sangat lengkap, sangat sudah tertata dengan baik, dan Vino sudah latihan fighting untuk adegan-adegan yang sulit, dan kami bertemu waktu itu membahas karakter untuk kelanjutan. Jadi gitu dulu ya Charles ya, kalau nggak salah action dulu yang dilatih, lalu baru masuk ke reading. drama. Yeah. Ya. Karena at the time to do the reading, we haven't found the right Aziza. Oh iya, karena belum ada Aziza. So we're ya. actually waiting for her. Kan? Iya. Acha, tidak semua pelakon berani untuk melakonkan filem-filem horror. Ya. Tapi Acha punya keinginan itu kan? Iya, pastinya. Karena menurut saya cerita horor di Indonesia itu sangat beragam. Yang pasti ceritanya tuh muncul dari berbagai kisah dan melahirkan banyak elemen dalam film yang membuat film tuh menarik untuk ditonton gitu. Dari segi sinematografi, dari segi culture, dari segi cerita di dalam situ tuh, kalau film horor banyak yang bisa dieksplor gitu. Dan menurut saya market film horor juga patut diapresiasi karena memang banyak sekali penonton atau moviegoers Indonesia yang mengapresiasi film horor dan menunggu detail-detail karakter atau cerita yang bisa ditawarkan oleh filmmakersnya gitu. Jadi saya bukan takut, saya justru malah terlalu berani, terlalu berani untuk main film horor karena nggak tahu ya, saya tuh dari kecil nggak pernah takut gelap, nggak pernah takut sendirian. Jadi memang emang agak-agak mistis. Charles, kejayaan filem yang pertama kan Kodrat yang satu. Bila kamu mahu membangunkan yang kedua, pastinya tekanan-tekanan itu ada wujud kan, ialah mahukan yang lebih baik untuk yang kedua. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan kamu yang kamu mahukan dalam filem yang kedua ini sebelum kamu jadikannya sebagai filem? Sequel obviously needs to be bigger, better, bolder, and luckily dari sejak awal Kodrat was meant to be a trilogy. Jadi secara rancangan sudah ada. Okay. That's why in the first Kodrat, if you remember, when at the final shot Ustadz Kodrat was riding his bike towards the dark cloud with storms coming down, we wrote Kodrat will return. Okay. Itu semacam cita-cita, semacam doa yang memang kami coba wujudkan dan kami beranikan diri untuk tulis. And alhamdulillah ternyata hari ini ada yang kedua. Bahwa banyak hal yang kami coba untuk membuat lebih baik, lebih besar, lebih fun, tentu. Tapi if you're asking me about the storyline, it was actually meant from the beginning to be a trilogy. Sebab pastinya ekspektasi penonton mahu yang lebih bagus kan, lebih tinggi. Karena itu jika ditonton Kodrat 2, ada beberapa pendekatan yang kami coba agak berbeda. Jadi banyak orang yang bilang waktu Kodrat 1 diputar di Malaysia, juga banyak penonton yang selesai nonton memaki dan bilang ini horor bikin saya takut, tidak berani pulang nih. Saya nonton di bioskop jauh sekali jam malam gitu kan, jadi pulang ke rumah nih gara-gara film horor saya takut gitu. Bahkan I believe if I remember correctly, there's a Malaysian audience who's actually a cake vlogger, so it's not just a food vlogger. He specify in cake. And then he said, because of Kodrat 1 and that birthday scene with the birthday cake with the hand, I'm gonna stop vlogging for about 3 months, because of you guys. So itu banyak sekali kita dengar pada saat film Kodrat 1 selesai dirilis. Tapi if you've seen from the comments from Kodrat 2 in Indonesia, a lot of people actually said, this one actually made me wanted to do
Salat Taubat. Yeah. This actually make me want to go home and actually start making amends on how I did my salat and try to make it better. Try to be a better person. Memahami ayat-ayat Quran itu. Ya, dan terutama melakukan salat dengan lebih baik. Betul. Yeah. Karena kadang mungkin it's been a routine in your life, and it becomes a routine, not something that you can, not something that you actually do to talk to you between you and your God. Ya, dan jadi karena salat itu kan adalah tiang iman ya. Betul. Yeah. Itu jadi hal yang kami coba lakukan dan happily dan thank God dari Indonesia komennya baik. Hopefully in Malaysia it also translates well. Acha, dalam banyak-banyak babak scene yang kamu dalam Kodrat 2 kan, yang paling susah Acha lakonkan? Sebenarnya karakter Aziza ini memang karakter arc-nya itu semuanya menurut saya challenging ya. Oke. Hanya diam saja menurut saya di luar ya di dalam cerita itu saya menunggu Kodrat keluar dari ya boleh nggak ya spoiler berarti boleh. Oh keluar dari penjara. Itu saya merasa bahwa untuk scene itu aja padahal diam Charles, gue baru ngomong sama lo ini ya, itu aja gue harus dengerin musik yang bener-bener gue pilihin gitu musiknya, karena memang menurut gue emang Aziza ini kalau diem pun dia tuh mesti diem kayak gimana. Oke. Mesti menunggu yang kayak gimana. Gitu. Nggak boleh nunggu yang biasa aja, nggak boleh. Karena dia membawa rasa bersalah sih, membawa rasa bersalah seorang ibu yang gagal dalam melindungi anaknya dan malah kehilangan suaminya di saat suaminya sedang butuh support dari dia juga gitu. Jadinya memang dihantui oleh rasa bersalah itu di bawah sepanjang film, dan semua scene saya make sure bahwa saya merasa bersalah terus dari awal syuting sampai terakhir syuting hari ke-50 saya merasa bersalah terus. Rasa gitu. itu dibawa. Rasa itu dibawa. Bagaimana tidak ada kepastian mengenai keluarganya. Keluarganya di mana gitu. Anaknya, ayahnya, apa maksudnya suaminya ini ada di mana gitu. Dan dia sendiri, dia mencari sesuatu yang dia cintai di antara ketidakpastian itu gitu. Dan, tapi dia imannya dia itu tidak hilang sebenarnya. Tetap terkoneksi dengan Allah dengan cara apapun. Betul. Ya. Tapi dia tetap terus berjuang untuk mendapatkan taubat, untuk mendapatkan ridho dari Allah. Namun itu semua dia jalanin berkali-kali dengan bertarung dengan batinnya kan. Dan ditambah lagi iblis yang sedang mengganggu keluarganya ini. Jadi awal-awal scene taubat yang nanti akan kalian saksikan di Kodrat 2 itu Aziza bertarung dengan batinnya sendiri, dengan kesalahan diri dia sendiri. Lalu akan bertarung lagi dengan Aswala gitu. Jadi gitu. Diam aja perlukan emosi kan Acha? Saya pikir seperti itu. Untuk film ini saya ngerasa sebagai aktor mungkin saya merasa benar-benar men-challenge dan berusaha menggunakan atau ada di dalam sebuah playground yang sangat-sangat mumpuni, membuat saya sebagai aktor bisa merasa apa yang saya put sedikit itu menjadi sangat berarti. Ya, karena playgroundnya tuh luar biasa sekali. Kita dibantu sama sinematografer yang sangat luar biasa, Mas Hani. Kita dibantu oleh lighting, kru lighting yang sangat luar biasa, sehingga sinematografinya juga gambarnya bagus sekali. Setiap saya masuk set itu seperti saya di universe yang lain. Karena setnya tuh dibuild from scratch. Betul. Dan tidak banyak ya film Indonesia yang mempunyai nilai-nilai yang lengkap seperti itu gitu. Jadi ini merupakan pengalaman. How many pengalaman. sets? 28 sets. Oh. Dibina khusus untuk Kodrat 2. And that's a part of some of the actual sets that we also use. So an additional 28 sets. Acha ada nggak scene-scene yang kamu rasa udah bagus, tapi Charles, Acha give me more and more.
Dia orangnya sangat percaya. Oh, okay. Dia percaya, bahkan dia bilang Vino Bastian, lu udah kodrat banget. Wah, ini kesenengan kalau ngeliat Vino tuh berantem di scene kodrat itu. Kalau lagi melakukan adegan action lebih daripada ekspektasi Charles Okay. kayaknya. Kalau saya, karena saya nggak ada di film sebelumnya kan, awal-awal Charles lumayan kritikal soal bagaimana saya menerjemahkan Azizah. Saya pikir Azizah tuh orang sakti pasti. Suami istrinya ustadz, alim pasti kan, bisa menghafal Al-Quran. Ternyata Azizah adalah perempuan biasa saja. Azizah mendampingi suaminya dengan segala keterbatasan dia, yang juga sebagai ibu dan istri pernah merasa tertinggal atau merasa sendiri atau merasa tidak cukup, namun dia tetap mendampingi suaminya dan dia masih belajar agama gitu. Jadi semua yang awal-awal saya pikir sosok Azizah tuh sempurna sekali, ternyata dibentuk dengan sederhana mungkin oleh director Charles. Dan hal itu yang membuat saya tambah penasaran bagaimana orang yang sangat sederhana ini bisa bertahan untuk situasi yang rumit ini, gimana sih? Jadi itu yang saya pikirin sebenarnya, sederhana seperti ini kok dia bisa kuat banget sih gitu. Dan sampai akhir film ternyata Azizah memang membuktikan, ini bukan saya ya, tapi Azizah ini memang membuktikan, karakter ini membuktikan bahwa dia dengan kesederhanaannya, dengan ketidaksempurnaannya, justru malah dia adalah sangat kuat, perempuan yang kuat. Luar biasa. Kan? Seperti apa yang sudah digambarkan untuk watak Azizah itu. Jadi bila Acha memerankan wataknya, pilihan kamu tidak salah, Charles. I told her many times, even my late father, Hendrik Ghazali, who passed away July last year. Kodrat tu adalah film terakhir yang dia lihat proses shoot. Dia datang ke lokasi dan dia ada pada saat kami melakukan editing filmnya. Dan he might be one of the first person yang lihat draft editingnya awalnya. Dan begitu dia lihat, yang dia bilang sama saya, I've told her this before. Yeah. My dad came out of the editing place, and I said, "Hey, you haven't seen the rough cuts yet, right?" And then he said, I did. Sneaky. I did. I did. That's I said, we were supposed to watch it together. He said, no, I watched it before you. I said, how is it? And then he said, and Acha was superb. That was his word. Yeah. Dan itu kalau saya baca komen-komen di social media Acha kan dengan lakonan kamu dan sebagainya, dihujani dengan pujian-pujian daripada penonton di sana. Tapi Acha sendiri, bila filem ini mau ditayangkan, rasanya gimana Acha? Ialah sebab filem satu kita sudah tahu kejayaannya gimana. Yang kedua ini of course penonton mahukan yang lebih baik lagi kan, ekspektasinya pastinya tinggi. Lagi-lagi kamu tidak ada yang di filem pertama. Jadi gimana Acha perasaannya saat filem pertama itu mau tayang, kamu nak membaca komen-komen penonton atau kamu tidak baca, takut nak baca komen penonton? Saya excited banget sih sebenarnya, tapi saya tuh suka takut merepost untuk hal-hal yang apalah dibilang buzzing FFI itu, karena saya udah lama ya 13 tahun saya gak dapat nominasi, jadi saya pikir ini mah terlalu berharap aja. Tapi balik lagi, saya rasa orang ketika saya film ini akan tayang yang kedua, lepas aja gitu, karena memang semua film pasti memiliki journey-nya masing-masing. Pasti semua film memiliki dan level kesungguhan kita sebagai kreatornya itu sebenarnya hanya bisa dinikmati di premiere atau di hasil akhirnya gitu. Dan saya nggak ragu gitu.
saat saya menjalankan film Kodrat ini gak ragu bahwa hasilnya pasti akan seperti ini. Jadi ketika film itu masuk di kita rilis trailer pertama kali di Jakarta dan trailer itu ada, saya sebenarnya saya surprise, seneng gitu. Tapi saya tahu pada saat pembuatan film ini yang bakal terjadi, bahwa it's gonna be grand, it's gonna be that beautiful, it's gonna be sangat mesmerizing lah, sangat bisa melahirkan gambar dan kualitas yang terbaik, karena memang kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh juga seluruh tim. Karena proses itu menyenangkan banget. Pokoknya film yang dikerjakan dengan hati menyenangkan. Betul. Pasti hasilnya lancar. Pasti hasilnya baik. Iya. Dan itu yang selalu saya bawa gitu. Karena saya jadi optimis bahwa film Kodrat 2 ini patut untuk disaksikan sama warga Malaysia juga gitu. Dan itu kalau dari sudut pandang seorang pelakonnya, tapi daripada pengarahnya sendiri deg-degan enggak reaksi penonton? Sangat. Saya punya kebiasaan saat mau mulai syuting dan saat mau merilis film, my nerve actually had a thing. I might be the only director who sweats a lot in the gala premiere. Iya, benar. Because I was so nervous. Sweating. Like, okay. Terlalu nervous. Until now, it's still happening. But again, membaca komen-komen orang yang sudah nonton, it really membesarkan hati ya. Like the FFI bus, whatever happens, win or lose Tapi when people saw you in the movie and then they said, "Oh, you should actually be the best actress for this year," that means your performance touched them. And the most important thing, touched. Yeah. And when you make a movie for your audience and then it touched them and then they react kindly towards you, that is something that you can't buy. Satu orang kata penat lelah itu terbayar kan dengan hasilnya, dengan reaksi daripada penonton. Exactly. Tapi kita sampai takut kadang-kadang. Gara-gara itu. Iya nggak sih, baca-baca itu jadi takut karena memang yang they praise a lot dan kita merasa tanggung jawab kita terhadap film ini. Seperti kayak jangan sampai selesai sampai di sini nih, jangan terbuai dengan komen-komen ini nih. Ayo kita promosikan lagi, kita bikin yang lebih baik lagi. Jadi kayak memacu kita untuk gak puas. We're very humbled, we're very happy, but it also gives us the boost to actually, what else can we do? So that lots more people can actually come to the cinema and saw the movie because it's still playing. And now it's happening in Malaysia. We're gonna open up on the 17th of April. Yes. Hopefully. Lusa. Hopefully the audience in Malaysia also take it well towards the movie. Mungkin satu perkara yang ialah penonton tidak akan nampak kan sebab filmnya sudah siap. Satu perkara yang mungkin kalau Charles boleh kongsikan behind the scene filem ini, apa yang kamu rasa penonton perlu tahu betapa kerja kerasnya tim Kodrat 2 ini. Adegan sholat tobat. Sholat tobatnya Acha itu sangat luar biasa. Dia melakukan sholat tobat di take pertama. That scene actually consists only with 3 shots. Opening shot, dia gelar sajadah, lalu kemudian she steps on the sajadah and then she did the prayer, and that is a long one take shot, no cuts, long one take shot. And I told her, do whatever you need to do. We'll just be here to actually take and recap and capture whatever comes out of you. And
then the closing shot where she breaks down and cry. So only 3 shots. Wow. Now the first shot, that long take shot, the first take that she did, it was actually very good, sangat baik. Tapi karena so emotional, there's a slip of a Ayat. of a word in the prayer that she's said it not quite perfect, slips. So we consult with our Islamic consultant. Do we want to let it be, or do we want to make it better? Retake. And then he said, this is actually a very important word. So if we can make it better, if we not make a mistake on that word, it'll be better, because the meaning of the word is actually very important. So we did 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th take. And because it is something that she did with all of her emotion and hearts that she put in, all of the other takes doesn't work. It does not work, right? 2nd, 3rd, 4th, Yeah. 5th, 6th, and 7th, it doesn't work. And then I said, take some time, don't worry. All the crews are supporting you. If it needs to be tomorrow, then we'll shoot it tomorrow. And then she Dan said, itu pressure buat saya loh. and then she said, give me some time. Let me try one more time. Oh, okay. So she took her time. We didn't move. Everybody stays on the set waiting for her. We said, don't mind us. Just take your time. And then she tries to find whatever that can inspire her. She reads the ayat again, what's the meaning of it, and then she tries to find her inspiration. And then after a while, she comes back, and then she said, okay, I'm ready. And then we did the take, and it's not just me that felt it was a perfect take. Even 4 of our crew, and out of those 4, 3 are men, Nice. cried. Literally on the set, they were crying. And at the very end of the scene, she was breaking down on the floor and crying, right? So I did not shout, cut. I just stand up and walk and go past the cinematographer, and everybody just say, okay, until I come to where she was, and then I kneel down beside her and I said, it's done, Ja. It's done. And then she says, really done? I said, yeah. Really? She says, it's good. And she keeps on saying, udah ya, bener udah. I said, udah. Udah kan, udah. It's so heartbreaking to see how she actually connects with that scene and that character. And she went out of the set to go to the makeup and the dressing room, and we can still hear her cry. remember that's that time, how she actually give herself for the part and for the movie. More For the than 100% character. saya rasa ketika itu emosinya Acha ya. Everybody was just so Saya nggak dengar silent cerita on the ini set. lagi, baru lengkapnya cerita baru hari ini lagi. Maksudnya iya, saya jadi reminiscent lagi gitu bahwa ya memang itu yang saya rasain, dan ketika balik ke kursi saya lagi, ya kejadian ini saya udah nggak mikirin set lagi, tapi emang mikirin Aziza jadinya. Bahwa bagaimana dia tuh jatuh banget sampai ke bawah gitu, dan dia berharap Tuhan mengampuni dia gitu. Ya sih. I never cut a scene with that. Never. Makanya saya bilang pas saya It's done. It's di over. bawah, It's done. pas saya di bawah itu Kloko Charles udah di It's belakang done. saya It's gitu. over. You know, that's wow. The moment was just so emotional, and that scene was actually repeated again at the very end. So there are 2 occasions where she actually did her Salat Taubat on a different level. Okay. Different level. But just imagine the hard work that Acha and Fino did.
amazing actor. We were just lucky and grateful to have such good actors along the other many actors that are in the production, and all the crews, coming together, giving her time, understanding what it needs and takes. And that's why all the crews are just supporting you and Fino, and they're still going to the cinemas, taking their families, watching our movie again and again until today. Well, I'm just so lucky and happy to have a family that a crew that's like just a family. Yeah. Jadi untuk Kodrat 3-nya udah ada perancangannya. Ada. Tapi melihat apa yang sekarang dicakapkan oleh banyak yang sudah menonton, now that's where the stress comes back again. Karena I actually talked to Fino, I actually talked to Chris Lee, our concept artist, and we said, stand by. And talked to my producer, Linda, my sister. We said, okay. And for the third one, I don't think we can just go for what we said before. Everybody's demanding more. Yeah. So how far can we go? Linda says, wait. We need to sit down and talk this further when everything's done. But definitely, we won't take it lightly. We won't just took whatever the audience have given us, has supported us, and take it for granted. We'll take every support that has been given to us wholeheartedly, and we'll do our best to give it back 100%. Karena saya belum menonton filem ini, kita akan menonton nanti. Jadi mungkin Azizahnya akan kembali untuk di ketiga kalau ada. On the third one, I can definitely say she'll be on the third one. So when you guys watch the second movie, some of you might be surprised by she'll be on the third one, but she'll definitely be on the third one. Dan Charles, pastinya bila kejayaan dari Kodrat 1, yang kedua, pastinya ramai pelakon-pelakon pengen untuk bekerjasama dengan kamu, pasti. Amen. Yeah. Amen. But it's not always been like that. At the very beginning, when we were still struggling to find our box office, obviously it's not that easy. Okay. And Acha is one of the actors that actually come in and support us from the very beginning with Nada Untuk Asa, with Marcia, Vino's wife. Vino's real life wife, and whatever we have today is through the support and hard work of the team, not myself, and we're very grateful for it. We're very, very grateful. It's a process, Yeah, it's a process, and also like coming from the beginning of like having this family all together making movies, just us making drama movies, and now like previously you've been also doing many action movies, right? But like for Kodrat, there was the first movie that I've watched in cinema that I really, like benar-benar showing how Charles Ghazali as an action director and also slash movie, horror movie director, yang menurut saya dikembangkan lagi di Kodrat 2 ini. Jadi saya pikir there are so many opportunities and so many exciting challenges that lies ahead, that waits for us. Acha, saya tertarik bila kamu kata udah 13 tahun tidak tersenarai, tercalon dalam anugerah. Kan? Last kalau saya tidak silap, kamu menang Piala Citra itu melalui filem Tespek. Betul. Dan saya menonton filem itu juga. Dan pastinya seperti yang dikongsikan oleh penonton-penonton bila dah menyaksikan filem Kodrat 2 ini, mereka meletakkan harapan untuk Acha tersenarai dan juga menang untuk Best Actress itu. Saya pasti
mungkin menjadi satu kenyataan dan ialah Amin. 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 13 tahun Acha udah lama. Saya tuh sebenarnya udah sampai apa ya? Saya yang penting ada film itu saya udah senang. Okay. Jadi pada saat She's so humble. orang-orang berpikir bahwa ada hal-hal yang sebenarnya penting selain ada film, itu saya jadi ngerasa bahwa emang harus ya ada piala itu gitu. Antara desperate sama di satu sisi kayak ya kayaknya udah lama ini juga nggak ada kabar-kabar baik gitu kan. Tapi jadinya itu yang membuat saya tetap melakukan gitu, melakukan dengan segala ketulusan aja gitu, bahwa yang namanya aktor ya harus bermain. Betul. Yang namanya aktor memang harus tetap mencari dan explore skrip-skrip baru gitu. Dan ketika dapat peran yang luar biasa ini, makanya itu adalah sudah hadiah buat kami sebagai aktor, karena gak banyak ya skrip yang ditulis buat kami gitu, yang khusus memperlihatkan eksplorasi acting pemain tersebut. Bisa tanya ke Vino, Masya, bisa tanya ke pemain-pemain lainnya, gak banyak. Jadi buat kami itu adalah hadiah pertama untuk menjadi seorang aktor gitu. Kemampuan yang berbeda untuk setiap filem itu kan. Dan saya juga merasakan di kala industri filem Indonesia dihadirkan dengan pelakon-pelakon baru, aktris-aktris baru, nama Acha masih menjadi pilihan Acha untuk setiap karya yang hebat, saya kira. Memang sulit buat saya buat berhenti. Sebenarnya menurut saya pun, mama saya sendiri yang bilang, manajer saya bilang, kayaknya kamu harus udah siap-siap nih, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kayaknya palingan karir kamu harus mulai berganti nih sekarang, nggak usah jadi aktor lagi gitu, karena kan harus tetap banyak hal yang harus dilakuin gitu. Kita semuanya dari keluarga pengennya Acha tetap bekerja, tetap melangsungkan kehidupannya dengan mandiri gitu ya. Cuma kalau saya sih optimis, saya pasti bakal main terus gitu ya. Cuma ya ada banyak hal dalam realita yang membuat saya terpisah antara mimpi saya dan realita hidup saya. Dan hal itu yang membuat saya jadi tetap ya udah jalanin aja dulu. Never say never ya, apapun itu kesempatan yang ada ya dijalanin dulu sebaik-baiknya. Mau itu nanti membawa kita kemana, siapa tahu gak hanya bermain di Indonesia, bisa di Malaysia, bisa dimanapun. Yang penting ya jangan membatasi diri lah gitu. Jadi jangan sampai kita menjudge dulu apa yang sebenarnya rencana Tuhan gitu. Macam Charles, kamu senang untuk bekerjasama dengan aktor yang yang lebih senior, ataupun mungkin kamu suka explore dengan pendatang-pendatang baru? To be able to explore is always a fun thing. Okay. New actors itu biasanya punya semangat, punya free spirit yang masih sangat baru, willing to try a lot of things gitu ya. Dan selalu itu hal yang menarik, refreshing. But working with a senior actor, working with an actor yang sudah berpengalaman, it is also a very nice, refreshing thing when you know that, okay, Acha udah sering main film drama. Okay. Dia juga belum pernah main film horror. But in Kodrat 2, we'll give her something that she never did before. Yes. Being able to actually work with somebody who's established and then actually taking them to a different journey gitu ya, giving them a different chance to actually explore themselves in a different way. It's also very, very fun because it's either you can actually hit or miss, you know, and it doesn't always work. But in Acha's case, even in Vino's case, as Kodrat, I'm just glad that it worked out well.
Yes, saya aja habis nonton Kodrat. Saya nonton film pertama pasti bukan saya yang saya lihat. Okay. Justru malah temen-temen nih. Saya lihat Vino pokoknya. Oh my god, gitu kayak This is first bener-bener. time you dengan Vino? Enggak, ini udah ketiga kali. Oh, okay. Cuma maksudnya saya melihat Oh, and itu bukan Vino, itu Kodrat. And very interesting fact, they always met within 8 years of distance. Reunite again Oh. as a partner in movie. Ya, The separate Cycle-nya. distance always 8 years. extend to 8 years. Iya. Acha sebagai seorang aktor menerima satu-satu naskah tawaran itu, apa yang menjadi pertimbangan pertama Acha? Skripnya, pengarahnya ataupun Budget. teman mainnya? Budget. Atau budgetnya. Tergantung kebutuhan. Tapi yang penting kalau menurut saya sih pasti schedule ya. Karena kan Oke. saya udah ibu sekarang. Iya. Jadi kalau misalnya saya ada fleksibilitas, saya bisa ke Jakarta untuk meninggalkan keluarga, pastinya saya bersedia dan mau lah untuk ngebela-belain karena keluarga saya mengizinkan gitu. Tapi balik lagi, saya suka cerita karena cerita tuh memang menjadi big part of decision making, tapi juga cerita yang baik juga tidak bisa tereksekusi dengan baik kalau bukan karena tim yang baik. Jadi pastinya kita tanya, DP-nya siapa ya, atau directornya siapa ya, atau ini production house-nya bisa nggak ya membuat film ini tayang dan tayangnya sampai mana kayak gitu. Jadinya memang scale-nya banyak sebenarnya yang bisa dipikirin. Tapi yang pertama memang kesempatan, karena saya percaya di mana ada kesempatan ada harapan. Apapun itu, kalau misalnya kita jalanin dengan baik, nggak ada deh karakter yang sebenarnya nggak bisa dijalanin dengan baik kalau misalnya kita tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik gitu. Jadinya ya itu dulu pertama ya kesempatan, habis itu schedule, ketiga baru tim gitu. Itu aja sih. So paymentnya kemudian. Paymentnya urusan sama eksekutif dan manajer. Yang penting sih kalau udah ada tiket saya berangkat. Jadi Charles dengan budget yang sudah tersedia untuk Acha, dengan segala kemampuannya sudah diberikan dalam filem ini, hasilnya berbaloi pasti. Amin. Dan my sister Linda is the producer here. And we distributed this movie with Rapi Films. Betul. Magma Entertainment is working with Rapi Films along with 6 other film company. And I believe all the producers and the executive producers are happy. So that's a good sign. I believe they see the investment that they did is worthwhile. Worth it. Yeah, worth it. We can ask one of them. Are you happy, Ibu producer, with Kodrat too? Okay. Dan lebih hebat, filem ini ditayangkan di Malaysia, kan? Iya, yang Kodrat pertama kan juga Betul. ditayangkan di Malaysia. Namun ya mungkin yang Kodrat 2 ini memang kita langsung didampingi sama Astro. Betul. Jadi kita berharap dari segi promosi dan juga Astro has been with us from Yes. the very beginning. Dan faktanya juga Acha tidak asing di negara Malaysia. Exactly. Gemarnya dari zaman kuliah di sini, dari zaman masih belum berumah tangga, kan Acha, sehingga sekarang orangnya begini aja, tidak berubah. Saya Benjamin Button versi wanita ya. Dan di minit-minit terakhir ini mungkin daripada Acha mau disampaikan kepada peminat di Malaysia untuk mereka ramai-ramai hadir menyaksikan Kodrat 2. Jom warga Malaysia, jangan lupa untuk tanggal 17 April there's one movie that coming from Astro dari Magma Entertainment dan juga Rapi Films. Kita punya film Kodrat 2
ini adalah sebuah film yang lahir dari passion kami, filmmakers daripada Indonesia untuk menghadirkan cerita horror / action / drama. Jadi saya berharap buat peminat-peminat di Malaysia untuk jom pergi ramai-ramai ke Pawagam 17 April, karena di Indonesia tiket sudah 2 juta lebih viewers terjual. Jadi kalian jangan sampai kelewatan. I believe Astro has been one of the leading one of the leaders in the entertainment industry in Malaysia, and for them to actually put their trust in Kodrat since the first movie and now on the second installment is a sign that it must be something that they believe that the Malaysian audience would love. So get your money ready, buy the ticket, and see Kodrat 2 di Pawagam mulai 17 April 2025. Dan pastinya saya rasa saya boleh janjikan kepada penonton di Malaysia ini, tiket anda itu akan berbaloi selepas menonton filem Kodrat 2 ini. Sebab apa? Saya membaca setiap komen-komen daripada posting Acha, saya follow, saya tengok feedbacknya sangat bagus. Jadi saya kira kalau penonton di Indonesia sudah memberikan feedback yang sebagus itu, saya rasa penonton di Malaysia tidak perlu buang masa dan anda semua kena hadir menyaksikan filem ini nanti bermula 17 April 2025 di seluruh pawagam tanah air kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada Acha dan juga Mr. Charles. Semoga filem Kodrat 2 ini akan terus sukses di Malaysia dan juga di Indonesia. Dan kita tunggu yang ketiga pula, insyaAllah. Amin. Jadi sukses untuk semuanya, untuk semua tim. Dan kita jumpa lagi dalam Confession yang Gelap.